Jangan lupa kalau makan durian, bijinya dimakan juga, direbus. Karena biji durian itu baik buat tulang. Pisang nih sehat, sangat sehat. Bagus, bagus. Dari mulai dagingnya dan kulitnya bermanfaat. Yang makanan yang kita makan itu akan mempengaruhi moodnya kita. Ada banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang Allah ciptakan dalam Al-Quran atau Allah sampaikan dalam Al-Quran yang itu ternyata dia memiliki kandungan yang jauh lebih baik. Sehat kalau Anda makan itu udah banyak-banyak. Berapa banyak? 1, 2. Oke, bukan 1. Ya. 1, 2 cukup lah. Ya. Lalu nanti duriannya kan dimakan. Jangan lupa kalau makan durian, bijinya dimakan juga, direbus. Karena biji durian itu baik buat tulang. Gitu. Itu kan begitu, saya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya. Pisang misalkan, ada pisang. Pisang nih sehat, sangat sehat. Bagus, bagus. Dari mulai dagingnya dan kulitnya bermanfaat. Kulitnya pisang ini yang sudah ada titik-titik hitam, dia mengandung bahan anti tumor. Kalau ada titik-titik hitam, makan pisang tuh makanya makan semua. Gak lazim kan? Ya, caranya gimana? Ya di blender aja. Pisang itu ada jadikan bubur buat bayi, atau kita pun bisa makan jadi kayak bubur gitu. Ya. Cuci dulu sedikit, bersih-bersih, ya. Blender semua. Dan dia memang kalau ada baca, coba aja klik. Kalau Anda mau browsing, silakan browsing aja. Ada namanya serotonin on banana pill, maaf. Jadi serotonin itu bahan baku pembuat hormon kebahagiaan itu ada pada kulit pisang juga. Jadi kalau lagi baper, bete, nggak jelas, makan pisang. Makan pisang. Salah satu cara untuk itu. Orang baper itu gara-gara apa kira-kira? Kayaknya kebanyakan kerupuk kali. Karena gini, banyak yang orang tidak paham, bos sekalian. Ada satu quote yang sering banget saya sampaikan. Good food is good mood. Jadi makanan yang kita makan itu akan mempengaruhi moodnya kita. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu pernah itu nggak? Pernah mikirin ini nggak? Orang Jawa Barat makannya apa? Ijo-ijoan lah gitu kan. Orang Jawa Barat tuh makannya ijo-ijoan. Orang Makassar makannya apa? Minyak. Ya, lemak gitu kan. Daging-dagingan. Kalau Anda ketemu dengan orang Makassar sama orang Jawa Barat, ini bukan cerita buruk baiknya atau buruk tabiat, bukan. Ini cuma karakter saja. Orang Makassar baik, orang Jawa Barat baik aja. Kalau Anda menginjak kaki orang Sunda, orang Jawa Barat, kira-kira dia bilang apa? Punten. Tapi kalau orang Makassar gimana? Ya, kemungkinan responnya tidak sehalus itu. Ya, bukan orang Makassar nggak baik, bukan. Tapi memang karakter kita itu dipengaruhi oleh apa yang kita makan. Makanan kita itu mempengaruhi perilaku. Semakin banyak makanan yang kita makan itu yang memiliki kemampuan untuk mengisi atau mengasup atau mensuplai elektron yang hilang dalam badan kita akibat radikal bebas atau bahan-bahan yang tidak sehat itu, maka semakin baik kita. Ya. Dan yang luar biasa lagi apa? Yang luar biasa lagi ternyata subhanallah ada banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang Allah ciptakan dalam Al-Quran atau Allah sampaikan dalam Al-Quran yang itu ternyata dia memiliki kandungan yang jauh lebih baik dan lebih stabil, kemampuan dia untuk menyeimbangkan elektron pada badan kita. Ada sekitar 21 jenis tanaman. Kalau mau catat silahkan catat. Ya. Yang pertama apa? Man itu apa? Jamur atau mushroom. Jadi setiap makanan Allah atau setiap produk yang Allah ciptakan ini dia mempunyai atau memiliki kemampuan untuk jadi gini. Elektron dalam bagian itu berpasangan. Jadi kalau kita baca dalam surat
Dalam Al-Quran, Allah selalu sampaikan dan kami ciptakan berpasangan-pasangan. Elektron kita juga sama tuh, berpasangan. Semua makanan yang kita makan, pilihannya dia menguatkan elektron tadi atau dia menghilangkan elektron tadi sehingga dia kehilangan pasangannya. Siapa yang bisa menyumbangkan pasangan ini tadi? Yang bisa menyumbangkan pasangan yang tadi hilang tadi adalah semua produk-produk alaminya Allah. Kita paham ya? Jadi kalau Anda lihat begini, ini bukan cuma sekedar apel ketika masuk ke badan kita dia nyumbang elektron. Anggur, dia nyumbang elektron. Kalau dia semakin lama dia stabil kayak begini semakin bagus. Atau semakin stabil seperti apa? Kalau anggur ini atau mungkin apel gini saya potong tak. Nah, ini kalau warna coklat kan? Bahasanya dalam dunia ilmiah itu teroksidasi. Ya, jadi semakin makanan ini fresh dan semakin dekat ke sumbernya semakin bagus. Jadi kalau nanti berpikir tentang sebuah rumah sakit, ya, maka rumah sakit yang mau dibangun itu nanti buahnya, sayurnya, rimpangnya harus dekat sama yang sakit sehingga nanti mereka langsung petik, langsung masak, langsung makan. Kenapa orang sakit 70% penyakit degeneratif? Karena radikal bebas, elektronnya hilang. Seperti konsepnya. Bukan orang yang kayak zaman sekarang rumah sakitnya. Kita perlu berpikir rumah sakit yang tingkat lebih lanjut. Rumah sakit yang pasiennya jam 2 malam dibangunin buat tahajud. Rumah sakit. Dan kenapa saya katakan ini? Karena semua syariat dalam agama kita ini menyehatkan. Semua syariat dalam agama Islam menyehatkan, tapi kita tidak melakukannya untuk sehat karena kita melakukannya karena ketaatan dan kewajiban. Coba lihat, apa kurang sehatnya sholat tahajud? Apa kurang sehatnya sholat? Apa kurang sehatnya haji, umroh? Umroh saja, kalau betul-betul dikerjakan dengan baik, sibuk dengan amal ibadah di sana, Anda bayangkan setiap datang waktu sholat dia tawaf. Ya kan? Kurus nggak kira-kira habis umroh? Harusnya. Iya kan? Putaran itu tuh lumayan bakar kalau apalagi Anda pakai yang paling atas. Maka saya bilang tadi kan, semua syariat itu menyehatkan kalau dikerjakan dengan benar maksudnya dan kita tidak melakukannya untuk sehat. Ya, sibuk dengan ngaji, sibuk dengan zikir, sibuk dengan sholat sunnah. Lama-lama lupa makan. Ya, lupa makan sama lupa belanja. Ya, banyak orang akhirnya apa? Ya umroh kadang-kadang atau haji kadang-kadang nggak dimanfaatkan untuk itu. Nggak dimanfaatkan untuk itu. Maka kalau bagi umroh, sekarang targetin mau tawaf berapa kali selama umroh itu. Tawaf kan boleh bolak. Anda keluar haram, masuk lagi, tawaf lagi. Nggak masalah. Pasti kurus lah. Ya. Atau pergi, kalau mungkin, kalau sa'i sih mungkin kita butuh ibadah umrohnya. Tapi kalau tawaf kan kapan-kapan dikerjakan bisa. Nah, kalau lagi pas di haram, ya perbanyak tawafnya karena tawaf ibadah yang kita tidak boleh bisa lakukan di sini. Itu konsepnya kan, hanya di sana. Baik, jadi itu sekalian.